Shalom, selamat pagi sidang jemaat kasih Tuhan Yesus. Selamat Paskah. Ya, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih jika pada pagi hari ini kami dengan tubuh yang sehat dan kekuatan yang dari Tuhan, kami boleh berada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk seluruh kebaikan yang Tuhan beri bagi kehidupan kami. Dan terlebih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mau merayakan Paskah kebangkitan Tuhan yang menang atas kematian. Kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah yang hidup, yang berkuasa, yang begitu mengasihi kami juga. Persiapkan diri kami untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, biar Kau urapi dan melindungi kebaktian ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Menyerahkan semuanya dalam pimpinan Tuhan. Kami buka ibadah kami dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat datang buat Pak Rudi Alo yang sudah bersama dengan kita. Kita akan baca Alkitab pada pagi hari ini dari satu ayat diambil dari Yohanes 11 ayat 25 sampai dengan 26. Kita akan baca bersama. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Amin. Kita akan naikkan pujian, lebih dari pemenang. Dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya.
Ya, kita lebih dari pemenang karena maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus yang bangkit ya dari kematian. Yang ditakutkan manusia adalah kematian, tapi Yesus Tuhan kita, dia bangkit, dia menang. Nah, itu membuat kita yakin kalau kita percaya dengan Tuhan, kita akan dibangkitkan bersama dengan Dia. Ku menang bersama dengan Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Amin ya. Yesus sudah naik ke surga, tapi kita tidak ditinggalkan sendirian. Ada Roh Kudus yang menyertai kita. Enggak, apapun yang kita hadapi, kita tetap bersama dengan Tuhan yang begitu mengasihi kita. Apapun terjadi di depan kita, kita percaya bahwa Tuhan kita tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Sebab Dia hidup, Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak
tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Karena Yesus hidup, hari esok kita tidak takut apa yang terjadi ya. Kita akan dikuatkan dari firman Tuhan yang akan dibagikan. Sebelumnya kita akan nyanyikan lagu ini, nanti saya persilahkan Pak Rudialo untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Sama Pak. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus, Engkau yang sudah rela berkorban bagi kami. Dan pada hari ini kami mengucap syukur. Kami boleh menikmati kehidupan, kemenangan melalui kebangkitan-Mu sebagai Tuhan yang hidup. Engkau yang memberikan jaminan bagi kami, baik masa kini maupun pada masa-masa yang akan datang, bahkan sampai pada kekekalan yang akan datang. Terima kasih Bapa untuk pagi ini. Kesempatan indah kami boleh bersekutu bersama-sama. Kami sudah memuji Engkau. Kami sudah menaikkan pujian kami dari hati kami yang terdalam sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Dan Bapa, kini saatnya kami ingin mendengarkan suara Tuhan. Apa yang ingin Engkau lakukan dalam kehidupan kami, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, Engkau nyatakan lewat firman-Mu. Apa yang harus kami tanggalkan dalam hidup kami, Engkau nyatakan bagi kami, bahkan memberikan kekuatan bagi kami untuk menanggalkan dalam kehidupan kami selama kami mengikut Engkau. Terima kasih Bapa, sucikan kami dari segala kelemahan kami, dosa kami, ampuni kami, dan layakkan kami menerima sabda-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, pada Pasca tahun 2023 boleh kami sama-sama merayakan dan tentu dengan penuh sukacita, karena tanpa kebangkitan Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan, sia-sialah kepercayaan kita, sia-sialah iman kita kalau Yesus tetap mati. Pada Jumat yang lalu kita merayakan kematian Tuhan Yesus Kristus, dan pada hari ini kita kembali merenungkan, mengingatkan ulang bahwa Dia benar-benar Tuhan yang telah dibuktikan melalui kebangkitannya. Tema kita pada sepanjang bulan atau tahun ini, kita merenungkan sepanjang bulan ini, kita merenungkan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan minggu ini kita merenungkan kebangkitannya memberikan pengharapan bagi kita. Saya mengajak kita membuka Alkitab.
Kita bacakan saja dua bagian ayat ini yang ditulis oleh penulis yang sama. Maksud saya yang berkaitan dengan penulis yang sama. Di dalam Matius 16, bagaimana Tuhan Yesus memberikan satu apresiasi dan kepercayaan kepada seorang Petrus, salah seorang murid dari Tuhan Yesus. Dialah yang menulis bagian yang kedua yang kita akan bacakan, 1 Petrus 1 ayat 3. Tapi untuk pertama kita baca Matius 16. Ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, latar belakang dari ayat ini atau latar belakang dari jawaban Petrus ini dimulai dari penyataan Tuhan Yesus sebagai peringatan kepada murid-muridnya. Karena rupanya ada ajaran yang mulai mempengaruhi orang-orang yang mengambil keputusan percaya Yesus. Pada saat itu berbondong-bondong orang mengikut Yesus, orang Yahudi, latar belakang Farisi, Saduki termasuk di dalamnya. Ada orang-orang yang sudah ambil keputusan beriman kepada Tuhan Yesus. Kemudian Yesus memberi peringatan kepada murid-muridnya. Awas, hati-hati. Hati-hati dengan apa? Hati-hati dengan ajaran palsu. Ajaran palsu kalau dalam konteks bacaan kita Matius 16 ini, kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Tetap Matius 16 ayat yang ke-6. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Mengapa Yesus memberi peringatan kepada mereka? Karena salah satu ajaran orang Saduki adalah tidak mempercayai kebangkitan. Orang Saduki tidak percaya kebangkitan. Apalagi kebangkitan orang mati. Maksudnya orang yang sudah mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan. Kebangkitan Tuhan Yesus saja mereka tidak percaya. Oleh karena itulah murid-murid menjadi bingung. Mengapa Tuhan Yesus berkata bahwa hati-hati, ya? Sehingga mereka dalam ayat itu mereka berpikir-pikir, apa maksud Tuhan Yesus? Kok katakan hati-hati dengan ragi? Langsung pikiran murid-murid lari kepada roti. Ya, karena roti salah satu zat yang mempengaruhi supaya roti bisa mengembang itu ragi. Itu sebabnya dalam ayat 7 murid-murid mulai berpikir, kenapa? Mereka ngomong satu sama yang lain dan dikatakan kita tidak membawa roti. Tapi kenapa Tuhan Yesus tahu begitu? Ya. Kok peringatan ragi? Dan ternyata Yesus menjelaskan ulang kepada mereka ayat 12. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan orang Saduki. Orang Farisi jelas mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai anak Allah. Orang Saduki tidak percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian. Oleh sebab itulah Yesus kembali datang kepada murid-murid dan dia memberikan pertanyaan ujian. Nah ini ujian. Ya, kadang-kadang kita diuji juga ya. Ya, ada ujian dari Tuhan dalam kehidupan kita selama kita mengikut Tuhan.
Saya tidak tahu bentuk ujiannya apa. Tapi bentuk ujian murid-murid, Yesus bertanya ketika di ayat 13, 14 ya. Setelah tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Ya. Siapa anak manusia itu? Saudara lihat pertanyaan Tuhan Yesus ini, dia tidak berkata siapa aku. Ya. Karena murid-murid sudah mulai mengerti siapa Yesus yang sesungguhnya. Tapi rupanya murid-murid masih mengalami kebingungan. Akhirnya ada yang menjawab. Ayat 14. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Memang Tuhan Yesus di sini sengaja melemparkan pertanyaan, ya, kata orang-orang. Orang-orang itu salah satunya adalah orang Farisi, orang Saduki, dan orang-orang yang sudah mengambil keputusan beriman kepada Yesus. Kata orang-orang apa? Tentang anak manusia. Ada yang menjawab ayat 14 tadi, ya. Ada yang menjawab tentang Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan bahwa salah seorang nabi, ada yang Elia. Memang kalau kita lihat di dalam Alkitab ada nubuat tentang Elia, ya. Bahwa Elia akan datang pada hari Tuhan. Itu sebabnya mereka terpengaruh dengan ayat itu, bahwa ada yang bilang Elia. Tapi ada yang bilang Yeremia. Ada yang mengatakan bahwa salah seorang dari nabi. Ya. Tapi kemudian Yesus beralih kepada apa kata kamu? Ya. Di dalam ayat 15. Yesus bertanya kepada mereka. Ya. Tetapi apa katamu? Siapa aku ini? Yesus beralih pertanyaan. Tadi dia katakan, menurut orang-orang, siapa anak manusia itu? Kemudian secara spesifik pertanyaan yang kedua, menurut kata kalian, menurut pendapat kalian, siapakah aku? Beralih kepada diri Tuhan Yesus yang telah mereka ikuti sekian tahun. Mereka ikuti termasuk di dalamnya Petrus. Ketika Yesus bertanya kepada murid-murid, langsung Petrus dia berkata ayat 16, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Satu pengakuan dari Petrus, dia menggunakan kata Mesias, artinya yang diurapi. Karena dia menggunakan pendekatan Yahudi dalam Matius. Engkau adalah Mesias, engkau adalah yang diurapi. Ditambahkan anak Allah yang hidup. Nah, luar biasa statement yang dinyatakan oleh Petrus ini membuat pasti murid-murid juga tercengang, apalagi Tuhan Yesus. Ketika dia mengatakan engkau Mesias, ini sudah mewakili bagaimana pengharapan orang-orang Yahudi yang satu waktu nanti akan datang Mesias. Ya, kepercayaan orang Yahudi. Tapi mereka percaya bukan Yesus. Ya. Tapi Petrus mengatakan engkau Mesias. Untuk mematahkan ajaran orang-orang Yahudi pada saat itu, bahwa Mesias akan datang, bukan anak si tukang kayu. Tuhan Yesus, bukan. Tapi Petrus berkata, engkau Mesias. Ditambahkan lagi anak Allah yang hidup. Anak Allah yang hidup. Statement ini, jawaban ini, Petrus nyatakan sebelum Yesus bangkit.
Jangankan bangkit, mati juga belum. Belum kematian Tuhan Yesus, tetapi dia sudah mengatakan anak Allah yang hidup. Ini membuktikan bahwa pemahaman, keyakinan Petrus ini luar biasa. Dia sudah melihat jauh ke depan. Bahwa Yesus ini anak Allah, nanti dia akan menderita, dia akan mati, kemudian dia akan dibangkitkan dari kematian. Anak Allah yang hidup. Itu sebabnya Yesus berkata kepada Petrus. Ayat 17. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Yesus lihat, bukan Petrus yang bicara. Tidak keluar dari hati Petrus. Memang keluar dari mulut Petrus. Tapi sebenarnya yang memberi dorongan Petrus untuk bicara bahwa engkau Mesias, anak Allah yang hidup, karena Bapa-Ku yang di sorga. Artinya apa? Allah yang menyatakan di dalam Petrus. Menggunakan mulut Petrus untuk menyatakan bahwa engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Dan sudah tahu, didengar oleh banyak orang dan didengar oleh orang Saduki, orang Farisi. Tambah marah orang-orang Farisi dan orang Saduki. Ini pengkhianatan ini. Ya. Menurut orang Farisi dan orang Saduki. Itu sebabnya ditulis dalam 1 Petrus. Coba kita beralih kepada 1 Petrus subtema kita. 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Dikatakan di sana, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, dan tersimpan di sorga bagi kamu. Ayat-ayat seterusnya kita lihat, bergembiralah. Bergembiralah. Ada 2 kali di sini katakan kata bergembira. Tujuannya bahwa kita yang sudah dilahirkan kembali, saya percaya keputusan yang kita ambil untuk percaya Yesus bukan keputusan manusiawinya kita. Tapi kita punya keyakinan Roh Kudus yang mendorong kita, memberikan kemampuan, memberikan keberanian, ambil keputusan percaya kepada Yesus. Yesus yang tidak mati, tapi Yesus yang bangkit dari kematian. Itulah yang membuat kita lahir kembali. Jadi keputusan yang kita ambil mengikut Tuhan adalah juga karya Roh Kudus. Karya Allah di dalam kita. Itu sebabnya kalau ada di antara kita yang sudah mengambil keputusan untuk ikut Yesus. Sekali kita ambil keputusan percaya Yesus dan mengikut Dia, ini karya Roh Kudus dan tidak bisa dihambat oleh apapun. Mungkin pengalaman ketika kita ambil keputusan percaya Yesus, banyak hambatan, banyak tantangan yang kadang-kala membuat kita juga kecut hati. Saya pernah saksikan di sini, ibu saya ketika ambil keputusan pada waktu dia remaja, pada waktu itu dia ambil keputusan untuk percaya Yesus. Dan usia 13 tahun ambil keputusan percaya Yesus. Dia siap mau dibaptis karena dia orang Pantekosta. Ya, mama saya pada waktu remaja ambil keputusan percaya Yesus di Pantekosta dan siap untuk baptis. Sudah siap dengan baju putih. Tapi engkong saya, opak saya, papa dari mama tahu dan dengar dia percaya Yesus. Sementara engkongnya penjaga kelenteng
Ya, begitu dia tahu, dia ambil parang mengejar mama saya. Ini menurut cerita mama. Karena usia 13 saya belum lahir. Mama masih 13 tahun. Dan ketika dikejar pakai parang, mama lari. Kemudian dilempar. Mama bilang, pada waktu mama berhenti, parangnya jatuh di samping. Tancap. Dan dia berhenti di depan parang itu. Dan dia lolos. Semua baju putih yang sudah dia dipotong-potong oleh engkong. Ya. Hambatan. Tapi mama saya bilang, karena remajanya begitu kuat ikut Tuhan. Tetap, walaupun harus lari dari rumah, tetap beriman kepada Yesus. Dan dia mengikut Tuhan. Suatu waktu, engkong saya diusir dari Manado, kembali ke, orang Manado bilang, ke tanah Cina. Kembali ke sana karena waktu itu ada gejolak dan orang-orang Chinese yang masih tetap mempertahankan diusir dan kembali ke tanah kelahiran mereka. Kemudian sekian tahun kemudian engkong saya pulang dari China. Sebelum sampai rumah dia dengar omak saya sudah nikah ulang. Sebelum dia kembali sudah nikah ulang. Karena sekian tahun waktu itu mama bilang hampir 20 tahun menunggu. Ya. Tapi ya itulah, singkat cerita, ketika dia pulang, pas sampai di Indonesia ke Manado, suami kedua dari Oma meninggal. Jadi akhirnya sambung lagi. CLBK, cinta lama itu bersemi kembali, nyambung lagi. Pada waktu nyambung, di situ ada beberapa anak laki-laki yang lahir. Tetapi tetap mama saya bersaksi dan akhirnya engkong percaya Yesus. Ya. Saya ingat ketika masih kecil saya, si wajah engkong bagaimana rupanya. Ya. Dan ketika dia mengikut Tuhan, dia begitu rajin untuk beribadah. Ya. Yang saya mau katakan bahwa tadinya ibu saya mengalami hambatan, tapi dia tidak mundur. Karena siapa yang mendorong dia? Allah, Roh Allah, seperti yang mendorong Petrus. Engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Dia mengambil keputusan beriman kepada Yesus. Engkau Mesias, anak Allah yang hidup secara pribadi. Walaupun parang ada menghambat dia. Dia tidak mundur. Di Paskah hari ini, ketika Yesus tanya, menurut saudara, siapa aku ini? Apa jawaban kita? Apakah jawaban kita seperti Petrus? Apakah jawaban kita sebagai orang-orang percaya lainnya yang ambil keputusan dari latar belakang keyakinan yang lain? Dan kita berkata, engkau Mesias, anak Allah yang hidup, yang telah menghidupkan kami. Yang tadinya kami sudah berdosa, antri masuk neraka. Tapi karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Dan kita ambil keputusan untuk ikut Dia. Apakah kita mau berkata, Tuhan, Engkau Mesias, Engkau anak Allah yang hidup di dalam aku, yang hidup di dalam kita, yang menghidupi kita sampai pada saat ini. Walaupun kadangkala ada pergumulan, pasti banyak pergumulan. Ya. Tapi kalau kita lihat bagaimana Petrus, setelah pengakuan itu, Yesus memberikan kepercayaan bagi dia.
kembali ke Matius 16. Yesus beri kepercayaan apa? Yesus bilang, dan aku pun berkata kepadamu, ayat 18. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Engkau adalah Petros, kata Yunani. Petros artinya batu kecil, kerikil. Dan di atas batu karang Petra, dia menggunakan kata Petra, tadi Petros, engkau Petrus, batu kecil. Dan di atas batu karang ini, di atas Petra ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Apa batu karang itu? Apa tadi Petros menjadi Petra? Petra dalam hal ini adalah berkaitan dengan pengakuan Petrus. Bahwa engkau anak Allah yang hidup. Pengakuan Petrus inilah yang Yesus menilai bukan dari dirinya, tapi dari Allah. Engkau anak Allah. Jadi Petra adalah pengakuan Petrus bahwa engkau anak Allah. Dan dikatakan di atas batu karang ini, ya, aku akan mendirikan jemaatku. Aku akan mendirikan gerejaku. Di atas pengakuan Petrus. Itu sebabnya kalau saudara lihat setelah pasal 16 yang seolah-olah kita bilang, wow, luar biasa. Petrus diberi kepercayaan. Kunci kerajaan sorga, ayat 19 dikatakan, kepadamu akan kuberi kunci kerajaan sorga. Luar biasa. Tapi ketika saudara lihat bagaimana pengikut sertaan Petrus, waktu Yesus ditangkap, apa yang dilakukan Petrus? Menyangkal. Seandainya, kalau pengakuan Yesus engkau anak Allah yang hidup ini keluar dari mulut Petrus saja, dan pada saat dia menyangkal Tuhan Yesus pada waktu Yesus ditangkap, tidak berarti apa-apa. Artinya, apa yang dikatakan Tuhan Yesus tidak terjadi dalam kehidupan Petrus. Tapi sudah lihat bagaimana pergumulan Petrus ketika dia mengungkapkan statement ini, dia masuk dalam satu cobaan. Dan cobaannya berat. Karena gurunya yang tadi dia katakan anak Allah yang hidup, sekarang harus berhadapan dengan hukuman. Ketika Yesus diputuskan harus diadili. Pindah sana, pindah sini. Petrus mengikutinya, dan ketika Yesus diputuskan untuk digantung di kayu salib. Di mana Petrus? Dan pengalaman Petrus membuktikan bahwa kemanusiaan kita tidak bisa menghilangkan anak Allah yang hidup. Amin. Apapun pergumulan kita, kalau keluar dari hati yang terdalam engkau Tuhan, engkau Yesus anak Allah yang hidup, mungkin satu waktu kita akan diperhadapkan dengan cobaan berat. Barangkali kita berkata, Tuhan saya sudah mengikut engkau, tapi kenapa persoalan ini berat? Nggak kunjung selesai. Tapi keyakinan iman kita tetap berkata engkau anak Allah yang hidup. Pengalaman Petrus membuktikan ketika dia menyaksikan Yesus gantung di kayu salib. Dia menangis. Dia bertobat ulang. Dan ketika dia bertobat ulang, seolah-olah dia review kembali, mengingat bagaimana Yesus bertanya, menurut kamu siapa aku? Dan Petrus berkata, engkau anak Allah yang hidup. Dan ketika ujian terakhir, Petrus lulus. Petrus, menurut kamu, bagaimana kamu? Ya, dalam Yohanes kita lihat,
ujian 3 kali ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Dia katakan, Petrus bilang, engkau tahu aku mengasihi. Dalam Yesus 20 ya. Dan ketika jawaban terakhir, hancur hatinya dan berkata, Tuhan, engkau tahu, aku yakin, aku ungkapkan sekarang ini bahwa aku mengasihi engkau. Dan ketika ujian terakhir lolos, masuk ke Kisah Rasul. Kisah Rasul mencatat, Petrus salah satu rasul yang luar biasa. Hampir separuh dari Kisah Rasul bicara tentang keberhasilan pelayanan Petrus. Dan apa yang diungkapkan ayat 18, ayat 19 tergenapi. Walaupun Petrus jatuh dalam dosa karena dia mengkhianati Tuhannya, menyangkal Tuhannya. Dalam keadaan terdesak. Tapi ujian terakhir, dia lulus dan ayat 18 ayat 19 dalam Matius 16 tergenapi. Kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul itu luar biasa. Ya, pelayanan Petrus dalam Kisah Rasul sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Kemudian dia diancam. Dia diancam lagi untuk tidak perlu dan tidak boleh memberitakan bahwa Yesus bangkit. Ternyata orang-orang Saduki mengikuti Petrus terus, ya. Dan ketika mereka melihat ini Petrus sudah mempengaruhi banyak orang, ya. Kita lihat di dalam Kisah Rasul, ya. Kisah Rasul mulai pasal yang kedua, ya. Kita lihat di sana bagaimana Petrus, Kisah Rasul 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang 47. Ini bicara Petrus setelah dia berkhotbah, kemudian orang-orang yang percaya berkumpul menjadi jemaat pertama, ya. Kemudian Petrus ini tidak takut dalam memberitakan. Dia katakan dalam ayat 24, mulai ayat 23 ya, Kisah Rasul pasal 2 ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin dia tetap berada dalam kuasa maut itu. Bagaimana Petrus setelah diurapi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dia berani bicara tentang kebangkitan Yesus. Orang Saduki bengong, gile. Barangkali orang Saduki pakai bahasa gaul ya, gile. Udah diancam, tetap memberitakan Yesus bangkit, dia hidup. Resikonya apa? Ya, resikonya dia ditangkap. Ya, tapi Petrus nggak peduli. Barangkali dia pikir kalau di penjara sebentar saja, tapi saya tidak perlu berhenti, tidak boleh berhenti. Dan kita lihat berapa orang bertobat. Ya, dikatakan kalau di dalam pasal yang 2 ayat 23-24 dan hasilnya ayat 41, kita lihat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dia 3.000 orang bertobat karena mendengar khotbah Petrus tentang kebangkitan anak Allah, kebangkitan Yesus. Dan Petrus tidak berhenti di situ saja. Dia menyembuhkan orang lumpuh, dia berkhotbah di Serambi Salomo, dan banyak orang Saduki, orang Farisi ikuti dia terus. Ya. Mungkin berkurang orang Farisi, berkurang orang Saduki yang mengancam dia karena sudah percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus. Dan pasal 4 kita lihat,
Karena dia tidak diam, ya, dalam pasal 4 baru kita lihat bagaimana Petrus dan Yohanes setelah mereka sharing, ya. Mereka berdua ini mulai bicara, kita apakan orang percaya ini? Petrus dan Yohanes ambil keputusan, kita ajar mereka. Kita follow up. Setelah ambil keputusan, kita harus ngajar mereka. Dan dikatakan berapa orang yang diajar oleh mereka? Kita lihat ayat yang keempat. Dalam pasal yang keempat ayat 4. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi 5.000 orang laki-laki. Laki-laki doang yang dihitung. Perempuan tidak ada. Maksudnya tidak terhitung, ada perempuan. Tapi waktu itu perempuan tidak direken. Waktu itu perempuan tidak terhitung, ya. Tapi sekarang tanpa perempuan dunia ini tidak berarti. Nah, supaya aman lah gitu kan. Mau bisa laki-laki doang. Perempuan juga dihargai. Tuhan Yesus menghargai perempuan, ya, begitu. Dan lihat semangat Petrus luar biasa. Karena apa? Pengakuan, statement dia, engkau Mesias anak Allah yang hidup dari Allah, ya. Dan ini pengakuan dia yang dari Allah, nggak luntur karena ancaman, tidak luntur karena waktu. Nah, oleh karena itu pertanyaan lagi kepada kita. Ketika dia tanya, menurut kamu siapa aku? Apakah kita tetap konsisten bahwa engkau anak Allah yang hidup? Dan itu keluar dari hati kita yang dipengaruhi oleh Roh Kudus yang menggerakkan kita. Kalau kita sudah begitu yakin kuat Roh Kudus di dalam kita yang mengatakan itu melalui mulut kita, persoalan apapun yang kita hadapi kecil, kita akan lewat. Dan mungkin suatu waktu akan terpuruk. Tapi suatu waktu ketika diurapi oleh Roh Kudus pakai kita. Roh Kudus pakai saudara, ya, untuk menjadi berkat. Mungkin saudara tidak berkhotbah, tapi hidup saudara menjadi berkat bagi orang lain. Kata-kata saudara menjadi berkat bagi orang lain. Suatu waktu konsili datang ke saya, dia bilang begini, Pak, saya puji Tuhan hari ini. Saya tanya, kenapa? Selama ini aku merindukan berjumpa Yesus. Dan hari ini saya mau bilang, saya puji Tuhan karena sudah berjumpa Yesus. Wah, saya pikir ini halusinasi barangkali, ya. Karena ini saya ingat orang itu, dia mengalami gangguan, kemudian sekarang sudah mulai pulih, ya. Kemudian saya tanya, ntar dulu, maksud kamu sudah jumpa Yesus? Dia bilang begini, Pak, selama ini aku tidak pernah rasa apa itu namanya kasih. Aku tidak rasa apa itu pelukan. Dan aku pikir Yesus mengajar, mengasihi, tapi aku tidak tahu, aku tidak rasa apa itu kasih. Tapi saat ini, selama saya di sini, saya merasakan kasih itu. Terus, mana Tuhan Yesus? Bapak, sambil nunjuk ke saya begitu, ya. Saya terdiam dan saya pikir, ini luar biasa. Rupanya, kata-kata kita, kalau dia lagi bermasalah, saya datang ke kamar, saya rangkul dia. Walaupun baunya setengah mati, tapi gak apa-apa. Saya rangkul dia, saya doakan dia. Pak, aku lagi bingung, aku lagi pusing. Oke, saya datang ke kamar, saya rangkul dia. Kita doa bersama. Tuhan Yesus tolong kamu, ya. Rupanya dari sikap, dari kata-kata, jadi berkat bagi orang lain. Amin. Tanpa disadari, di mana Anda berada, satu orang bertobat. Yakin? Yakinlah. Di mana Anda berada, Anda jadi berkat. Satu waktu dia pulang rumah, dia bilang, gile Bapak ini.
Ya. Kok beda? Ya. Saya bicara dengan dia kok kata-katanya beda. Ini ibu ini, ya, di Jogja, kami lama di Jogja. Dan waktu di Jogja, itu kadang-kadang saya survei sedikit ya, ke pasar, kemana begitu. Terus satu waktu saya temanin istri, kemudian belanja di pinggiran Beringharjo, pasar Beringharjo. Di dalamnya kain-kain batik, tapi di depan itu ada emperan yang ibu-ibu jual tempe, jual tahu, jual daun pisang, berderet di situ. Terus saya mendengar ada seorang ibu yang beli, tanya harga, langsung dibayar. Kemudian saya lihat percakapan ibu ini di depan, waktu itu di depan ada gereja. Beberapa gereja di depan Beringharjo itu, di Malioboro. Kemudian ibu bertanya, karena begini, ketika dia belanja, yang penjual simbah tanya begini, ibu orang Kristen ya? Dan saya lihat ibu yang beli, dia tidak pakai salib. Biasa kan salib di mana-mana orang Kristen ya. Salib di leher, salib di kaki, di mana lagi lah itu ada salib itu ya. Itu rantai kaki maksudnya. Rantai lagi, kalung. Dia di anting juga nggak pakai salib. Tapi kenapa penjual bilang, ibu orang Kristen ya? Kan ibu ini yang beli penasaran. Kok Mbah bilang begitu? Dari kata-kata ibu, ini orang Kristen. Dia cuma beli. Ya. Tapi artinya apa? Dimanapun kita berada, kalau kita yakin Roh Allah bekerja, Roh Kudus bekerja, memakai kita jadi berkat bagi orang lain, tanpa disadari, 1 orang bertobat karena hidup kita, 2 orang sampai 3.000. Bisa enggak? Amin. Enggak usah 3.000 lah, 3 aja 1 tahun. 1 tahun saudara menangkan lewat hidup dengan kata-kata. Aduh, nanti 3 tahun kemudian berapa jiwa yang duduk hari ini? 50, 100 orang kita yang hadir kali 3. Karena kita punya misi. Kebangkitan Yesus ini memberikan motivasi, dorongan kepada kita untuk kita tidak bisa diam. Perlu menjadi saksi. Bagus barangkali kita berkomitmen secara baru di Paskah ini. Tuhan, sekian tahun aku menjadi orang Kristen. Mungkin belum 1 orang pun yang saya bawa datang kepada Tuhan. Ampuni saya. Dan kita berkomitmen baru di Paskah ini. Saya mau katakan Tuhan, aku ingin jadi berkat kepada siapapun yang aku temui. Yang Tuhan izinkan. Aku bicara dengan dia. Yang Tuhan izinkan membawa orang itu datang bergaul dengan saya. Dan akhirnya orang itu terpesona dengan hidup kita. Tertarik dengan hidup kita. Dia ingin tahu siapa yang ada di dalam kamu. Anak Allah yang hidup. Bapa yang menyatakan itu kepada Petrus. Dan Tuhan pakai Petrus secara luar biasa. Dan saya yakin Tuhan pakai kita juga secara luar biasa. Amin. Dan cuma kadangkala kita mulai timbul dengan keraguan, ketakutan. Tetapi kalau Roh Kudus bekerja, pasti dia akan memberikan kemampuan. Kata-kata apa yang akan kita keluarkan pada waktu kita berhadapan dengan tantangan, cobaan, pergumulan. Sikap hidup kita bagaimana? Dia akan memberikan kekuatan bagi kita untuk bersikap bahwa hidup kita menjadi saksi bagi dia. Kalau kita lihat bagaimana, saya tutup dengan beberapa tahun yang silam. Orang-orang di Malagasy atau waktu itu Madagaskar diancam. Kalau ada yang tetap menyembah Yesus, ancamannya gantung.
Dan orang-orang Kristen mulai kecut. Jangankan anggota gereja, pemimpin-pemimpin mulai kecut. Karena mereka melihat satu persatu pemimpin gereja digantung. Sampai satu waktu, 2 orang, maksud saya 2 keluarga suami istri, yang adalah pengikut Tuhan. Mereka diperhadapkan dengan tantangan. Kalian tetap memberitakan Yesus yang bangkit itu, gantung. Tetapi kedua keluarga ini suami istri berkata, kami tetap mengikut Yesus. Akhirnya mereka berdua, keluarga ini berarti ada 4 orang. Suami istri digantung. Ya. Dan ketika mereka tergantung, mereka ingat doa Yesus. Mereka berdoa, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka ingat Stefanus ketika dirajam dengan batu. Mereka berkata, Tuhan, ku serahkan tubuh jiwa roh ini kepadamu. Dan ketika mereka melihat, mereka tetap memuji Tuhan di atas gantungan, tiang gantungan. Mereka mulai membakar api. Dia di bawah tiang gantungan itu ada bara-bara yang dibakar dan akhirnya membara. Panasnya luar biasa. Dan salah seorang ibu dari hamba Tuhan ini lagi hamil tua. Dan ketika panas sedang membakar mereka, janin itu keluar dan jatuh di atas bara. Mereka bukan lagi berempat, sudah berlima dengan bayi menjadi korban. Tapi mereka tetap memuji Tuhan, menyerahkan tubuh jiwa roh kepadanya. Tidak ada kata-kata penyangkalan yang keluar. Dan saudara tahu, sekarang Malagasy adalah basis orang percaya. Karena korban mereka. Nah, saya percaya Tuhan bisa pakai kita juga untuk tetap beriman kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu. Tidak ada kata lain yang perlu kami ungkapkan bahwa Engkau sungguh-sungguh anak Allah yang hidup. Yang hidup di dalam kami saat ini. Tetapi juga akan hidup bersama dengan kami dalam perjalanan hidup ke depan. Tantangan, pergumulan, persoalan apapun, Engkau yang hidup tetap ada di dalam kami. Terima kasih janji-Mu Tuhan. Pada saat-saat kami menanti kedatangan-Mu kedua kali, kami rindu, kami tetap menjadi saksi-Mu. Persoalan apapun yang Engkau izinkan kami hadapi, kami percaya Engkau juga menyediakan jalan keluar bagi kami. Yang sakit Tuhan, kami mau datang membawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Paskah hari ini yang kami rayakan membuktikan Engkau hidup. Engkau menjamah mereka yang sakit dan pulihkan. Kalau ada di antara kami yang mengalami kesulitan ekonomi dalam masa yang sulit, Tuhan, kami datang dan mau mengatakan kepada Engkau, membawa semua kesulitan, kesukaran kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Engkau akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami. Kalau ada yang bergumul tentang anak-anak, bergumul dengan pasangan hidup, bergumulan dengan orang tua, Paskah kali ini mengingatkan kami bahwa Engkau tidak mati. Engkau tetap hidup di dalam kami dan Engkau tetap memberikan dorongan bagi kami untuk menjadi saksi dimanapun kami berada. Dan Engkau memberikan jalan keluar dari semua permasalahan kami. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu di tempat ini. Tumbuh kembangkan jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Dan secara kualitas kami melihat bagaimana
Engkau sudah menolong jemaat-Mu di tempat ini. Sehingga kami selalu rindu untuk bersekutu dengan Tuhan dan selalu ingin menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa bersyukur. Memberkati gembala sidang, tempat ini, semua pengerja kami serahkan dalam tangan-Mu, terus memberkati. Memberikan hikmat bijaksana, kekuatan, kuasa dari Engkau. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita sudah diberkati lewat ibadah Paskah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memakai kita semua seperti firman Tuhan katakan, ya, untuk kita menjadi saksi Kristus sampai akhir hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Nanti setelah ibadah, Bapak Ibu sekalian tetap duduk di bangku ya, karena nanti ibu-ibu akan membagikan berkat jasmani. Saya mengaturkan terima kasih atas pelayanan dari Bapak Pendeta Rudy Allo, dan kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akan bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu, Engkau sudah memberkati ibadah Paskah pagi hari ini, dari permulaan sampai dengan selesainya. Semua anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah melayani, hamba-Mu juga Bapak Rudy Allo, Tuhan memberkati kehidupan mereka semua. Tuhan pakai menjadi saluran berkat Tuhan untuk selalu memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati Bapak Ibu sekalian, rumah tangga demi rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha, yang mendagang. Tuhan limpahkan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Tangan-tangan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan balas dengan berkat yang berlimpah. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan, saudara kami yang mungkin tidak bisa hadir saat ini, yang terganggu kesehatannya, Tuhan sendiri yang menjamah, memberikan kesembuhan dan pemulihan. Yang mempunyai masalah persoalan di dalam pergumulan hidupnya ya Bapa, Engkau sendiri yang membukakan jalan keluarnya. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Dan sebentar setelah selesai, kami semua akan pulang. Tuhan akan menyertai perjalanan kami, tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai Maranatha. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Setiap hari adalah harimu. Setiap waktu adalah waktumu. Tak ada tempat bagiku, karena Engkau penuhi ruang hidupku. Melayani
Yesus